Apa yang terjadi di Demokrat berupa KLB di Deli Serdang justru merupakan panggung politik bagi AHY untuk membesarkan dirinya, juga membesarkan partai pimpinannya. Maka, ya mungkin juga AHY... dengan saya di ERC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini kembali saya akan menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini masih dari Partai Demokrat. Seperti kita ketahui bahwa telah diadakan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang diadakan di Deli Serdang dan kemudian menghasilkan keputusan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi mereka. Dan kini ya mereka sudah akan mengurus legalitas ke Kemenkumham Republik Indonesia. Tentu saja Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga tidak tinggal diam. Mereka juga segera bergerak ya bersama para ketua DPD dan DPC. Mereka menuju ke Kemenkumham untuk menyatakan bahwa apa yang berlangsung di Deli Serdang itu sebagai tindakan yang ilegal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan juga, setidaknya saya mengutip dua teori untuk menjelaskan bagaimana KLB terjadi di sebuah partai politik seperti Demokrat. Misalnya teori tentang manajemen konflik internal partai, kemudian juga teori tentang kekuasaan. Nah, saya kira dua teori ini cukup bisa menjelaskan bagaimana sebuah Kongres luar biasa yang terjadi di partai politik, ya partai politik apapun, di mana faktornya bisa dari internal juga dari eksternal. Nah, untuk kali ini saya melihatnya dari aspek yang lain. Mungkin saya melihatnya dari aspek, kalau dalam istilah yang sekarang sering kita dengar istilah blessing in disguise, ya, bahwa ternyata apa yang terjadi di Partai Demokrat berupa KLB di Deli Serdang, di mana para penggagas dan pelaksananya adalah kader-kader partai yang memang sudah dipecat oleh Demokrat AHY. Nah, beberapa tokoh-tokohnya kemudian menggalang kekuatan, kemudian mengadakan KLB dan meminta Muldoko sebagai ketua umumnya secara aklamasi di kongres tersebut. Nah, peristiwa ini tentu bagi sebuah partai politik kan dianggap sesuatu yang katakanlah kelemahan atau ya boleh juga disebut aib dan seterusnya ya bagi kepemimpinan yang resmi. Bahwa ternyata ada pihak-pihak yang memang seolah-olah tidak menyukai dengan kepemimpinan yang ada. Tapi terlepas dari apapun bahwa kejadian ini yang sebetulnya sangat disayangkan, sangat menyedihkan, ternyata bagi AHY sendiri menurut saya ini justru menjadi panggung politik yang sangat baik. Dalam pengertian bahwa justru dalam situasi seperti ini, AHY bisa lebih banyak tampil di panggung politik, lebih banyak menyampaikan pesan-pesan politik yang bisa meraih simpati publik. Karena apa? Karena apa yang berlangsung di Deli Serdang yaitu KLB Demokrat, kalau kita lihat respon dari publik itu sebagian besar menunjukkan respon yang tidak suka, menyayangkan, bahkan ada yang mengecam sebagai tindakan yang ilegal, sebagai tindakan yang kemaruk kekuasaan, sebagai tindakan pendongkelan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga publik melihatnya bahwa
ini sebagai upaya yang sangat-sangat disayangkan atau tidak patut. Karena itu bukan tidak mungkin atau memang justru apa yang terlihat di publik, respon mereka itu negatif terhadap KLB Demokrat. Artinya bahwa simpati publik itu banyak bergeser atau banyak berpihak kepada Demokrat di bawah AHY. Karena itu ini menjadi sangat penting, sangat menjadi kesempatan yang besar bagi AHY untuk tampil ke panggung, kemudian berbicara, mengungkapkan apa yang terjadi dalam rangka meraih simpati. Ya, misalnya muncul kata-kata bahwa kita harus berjuang untuk membesarkan Demokrat, kita harus menunjukkan loyalitas terhadap partai sambil menyerang mereka yang di KLB. Tentu semakin piawai AHY bermain kata-kata di panggung politik tersebut, maka peluang untuk meraih simpati dari publik itu sangat besar. Karena itu sekali lagi, apa yang terjadi pada Demokrat, berupa KLB di Deli Serdang, itu dalam derajat tertentu justru itu menguntungkan kepemimpinan AHY. Bahkan ini menjadi potensi AHY untuk meningkatkan popularitas, elektabilitas, dan seterusnya. Ya. Tapi tentu saja dengan catatan bahwa AHY harus bisa mengelola kesannya, membangun manajemen of impression-nya, kalau mengutip teori dramaturgi itu ya, pengelolaan kesannya di panggung depan, di front stage-nya harus juga seproporsional mungkin. Tidak boleh juga berlebih-lebihan ya dalam menyerang lawannya dan seterusnya, atau ketika membangun citra Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya dan seterusnya. Artinya bahwa AHY harus bisa mengelola kesan atau management of impression di panggung depan ini, di front stage ini, itu dengan sebaik mungkin, ya, dengan setepat, seproporsional mungkin, ya, karena bagaimanapun publik akan melihat secara langsung bagaimana cara AHY menyampaikan pesannya, bagaimana cara AHY mengelola persoalan yang dihadapi partainya, ya, berupa konflik. Dan ini dalam derajat tertentu juga bisa menguntungkan AHY dan Demokrat di bawah kepemimpinannya. Karena apa? Karena ketika simpati publik lebih berpihak kepada dirinya, ya, dibandingkan kepada KLB yang di Deli Serdang, maka hal-hal atau masalah-masalah yang di internal Partai Demokrat itu relatif tertutupi. Ya, katakanlah persoalan bagaimana konflik internal itu terjadi. Kenapa sih bisa terjadi konflik internal yang sedemikian hebat di Partai Demokrat? Tentu kan ada penyebab-penyebabnya, ada ketidakpuasan dan seterusnya. Ya, bisa jadi ada yang tidak puas karena misalnya seperti kata-kata yang dilontarkan oleh kubu mereka bahwa Partai Demokrat kini seolah-olah menjadi partai keluarga karena majelis tingginya SBY, kemudian ketua umumnya anaknya AHY, sehingga manajemen keluarga. Tapi dengan kondisi seperti ini, simpati publik sekarang mengarah kepada AHY dan partai di bawah kepemimpinannya, maka hal-hal itu menjadi luput dari pandangan publik. Jadi persoalan-persoalan internal yang ada di Demokrat relatif ketutupi oleh apa yang terjadi saat ini. Jadi sebetulnya, ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang terjadi di Demokrat berupa KLB di Deli Serdang justru merupakan panggung politik bagi AHY untuk membesarkan dirinya, juga membesarkan partai pimpinannya. Maka, ya mungkin juga AHY perlu berterima kasih kepada mereka yang mengadakan KLB, atau Pak Muldoko sendiri sebagai ketua umumnya, ya. Karena seolah-olah AHY diberikan panggung untuk tampil mengelola
impression atau kesan di depan publik Indonesia. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.